Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang lingkungan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar komponen ekosistem. Kelangsungan hidup dari suatu organisme bergantung dari kehadiran organisme lain yang membentuk suatu interaksi. Oleh karena itu, interaksi tersebut sangat diperlukan untuk kebutuhan pangan, perlindungan, serta pertumbuhan dan perkembangan organisme tersebut. Di dalam ekosistem, terjadi interaksi antar komponen biotik serta interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Interaksi antar komponen biotik. Interaksi antar komponen biotik meliputi kompetisi, predasi, dan simbiosis. Sebuah habitat yang dihuni oleh berbagai makhluk hidup dalam lingkungan geografis yang sama, umumnya terjadi interaksi antara satu organisme dan organisme lainnya. Kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi tingkat individu pada saat terjadi persaingan makanan, tempat hidup, dan pasangan hidup antara mereka. Contohnya, sapi dengan kambing dalam usaha merebutkan makanan di tempat yang sama. Predasi. Predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa. Pada umumnya, pemangsa adalah karnivor, sedangkan mangsa adalah herbivor. Umumnya, tubuh mangsa lebih kecil dibandingkan pemangsa. Di dalam ekosistem, pemangsa memiliki peranan membatasi jumlah mangsanya sehingga keseimbangan dapat terjadi. Contohnya, ular memangsa tikus. Simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup bersama di suatu daerah. Simbiosis dibedakan menjadi 4. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu bentuk interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contohnya, bakteri Rhizobium sp dengan bintil akar tumbuhan kacang-kacangan. Rhizobium sp akan membentuk asosiasi dengan akar tanaman kacang-kacangan dan membentuk bintil akar. Bakteri tersebut mendapat makanan dari hasil fotosintesis tumbuhan, sedangkan kehadiran Rhizobium sp akan membantu tanaman akan ketersediaan nitrogen. Contoh lainnya adalah lebah dengan tumbuhan berbunga. Lebah mendapatkan nektar dari bunga, sedangkan tumbuhan terbentuknya proses penyerbukan. Simbiosis komensialisme. Simbiosis komensialisme yaitu interaksi yang hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi tidak merugikan organisme lainnya. Contohnya adalah tumbuhan paku yang menempel pada tumbuhan inangnya. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yaitu interaksi antar organisme di mana salah satu organisme diuntungkan, sedangkan organisme lainnya dirugikan. Contohnya, kucing dan tungau, di mana tungau akan menghisap darah dari kucing. Tanaman benalu dan pohon mangga. Tanaman benalu sebagai parasit akan menghisap nutrisi dari pohon mangga. Serta cacing perut pada manusia, cacing perut akan menghisap nutrisi pada manusia. Simbiosis netralisme. Simbiosis netralisme yaitu interaksi antara dua jenis organisme yang tidak saling mempengaruhi atau netral. Contohnya, interaksi kambing dengan ayam. Keduanya bisa menempati tempat yang sama tanpa harus mempengaruhi satu sama lain karena kambing dan ayam memiliki jenis makanan yang berbeda. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Interaksi pada sebuah ekosistem melibatkan komponen biotik dan abiotik, sehingga membentuk keseimbangan kehidupan di permukaan bumi. Interaksi antara kedua komponen tersebut menyebabkan terjadinya aliran energi, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan serta siklus materi. Rantai makanan. Rantai makanan adalah upaya pemenuhan energi bagi organisme heterotrof
dengan cara memangsa organisme lain. Di dalam rantai makanan terjadi transfer energi dari produsen hingga konsumen, terakhir melalui proses makan dan dimakan. Melalui kegiatan tersebut terjadi perpindahan energi dan materi di dalam ekosistem. Rantai makanan merupakan satu garis jalur makanan dalam interaksi komponen biotik yang melibatkan peran produsen, konsumen, dan pengurai. Jaring-jaring makanan. Dalam sebuah ekosistem, produsen dan konsumen primer tidak hanya dimangsa oleh satu spesies konsumen saja. Hal ini menyebabkan terjadinya interaksi organisme yang sangat rumit. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari berbagai rantai makanan yang saling terhubung. Dalam jaring-jaring makanan terjadi interaksi kompetisi, yaitu interaksi saling bersaing untuk memperoleh makanan. Siklus materi. Energi dan materi secara konstan digunakan dan dipindahkan dari tingkat trofit satu ke tingkat trofit selanjutnya di dalam ekosistem. Materi yang menyusun tubuh makhluk hidup berasal dari bumi yang berupa unsur dan senyawa kimia. Tidak ada materi yang terbuang di dalam siklus materi karena materi tersebut secara kontinu diambil dari lingkungan dan digunakan oleh makhluk hidup. Siklus materi meliputi siklus air, siklus karbon, siklus nitrogen, siklus oksigen, dan siklus fosfor. Demikian penjelasan singkat tentang interaksi antar komponen ekosistem. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.